أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikati birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an andiru innahu la ilaha illa ana fattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kaula hormati, marilah di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dan rahmat dumateng kita sedaya di malam ini, berupa nikmat yang bersama-sama kita nikmati, rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Sehingga dengan keempat nikmat itu kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita ingkang dados kebetahan kita benjang wonten ing yaumil akhir, inggih menika menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru saja kita lakukan, Allah akan membukakan pintu berkah dan kemudahan kepada kita dan kepada keluarga kita, sehingga kita semua akan mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas suci kita, melaksanakan kewajiban kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah sesudah sholat maghrib, kemudian sholat isya, menjelang sholat subuh. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bangun malam, menunaikan, melaksanakan sholat tahajud yang itu menjadi syariat yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang sangat Allah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mendengarkan keluhan, untuk memahami curhat kita kepada Allah. Allah tahu bahwa makhluknya itu sangat membutuhkan sesuatu yang itu hanya milik Allah, yaitu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keridaan, yang penuh dengan kesejahteraan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita semua yang senantiasa bertakwa, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, memperbanyak segala sesuatu yang disunahkan oleh Rasul dengan harapan akan mendapatkan syafaat dari beliau besok yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah ingkang kaula hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan beberapa minggu yang lalu kawula sampun ngaturaken pinten-pinten pemahaman kepada kita tentang Allah di dalam surat yang di sini. Surat yang ke-40. Surat ke-40 ayat yang ke-15. Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya telah memberikan penjelasan kepada kita. Di samping Allah memiliki 3 sifat kemuliaan dan keagungan, juga Allah di surat lain memiliki banyak keistimewaan, keagungan, yang di sana Allah memiliki kemuliaan, kemudian memiliki ampunan, juga mempunyai sifat menyiksa kepada siapapun, orang-orang mukmin atau orang-orang yang lain selain mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, 3 sifat yang dimiliki oleh Allah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat 40 ayat yang ke-15. Yang pertama, Allah adalah maha tinggi derajatnya. Allah maha tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dan lebih agung keadaannya dari segala yang ada. Karena segala sesuatu yang selain Allah bersifat
berhajat kepadanya, butuh sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sebaliknya, dia itu azali dan abadi, tidak mempunyai permulaan, tidak punya ada akhir. Adanya akhirnya, tidak ada akhir daripadanya. Jadi kekal abadi. Allah awal, azali, adanya lebih dahulu daripada makhluk ciptaannya, dan akhirnya tidak akan berakhir walaupun makhluk Allah sudah berakhir di dunia. Dia yang mengetahui segala sesuatu, sing pirsa apa yang ada, sesuatu yang ada di hadapan kita, yang ada dalam kenyataan dunia, yang di balik kenyataan, yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita. Allah semua mengetahui, apalagi dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang menjadi keinginan hati kita, hati masing-masing manusia. Jadi tidak ada yang terlepas dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 59. Silakan nanti panjenengan sepulang dari masjid ini bisa membuka Quran yang ada di rumah. Yang di situ mungkin memiliki Quran yang ada terjemahannya. Silakan panjenengan baca agar supaya tidak penasaran, orang penasaran. Jadi kita buka nanti di rumah. Dan saat ini saya ingin membacakannya. Mudah-mudahan nanti kita semua akan bisa mengikuti bacaan yang saya baca ini. Surat An-Naml, Al-An'am, Al-An'am ayat yang ke-50, yang ke-59. Al-An'am 59. Sebentar. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala radbi wala basin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, baik di dalam lautan maupun di perut bumi. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, godhong sing tiba yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada pula sebutir biji yang ada di dalam kegelapan malam
kegelapan malam bumi, dan tidak pula suatu pun yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, itu Lauh Mahfuz atau Al-Quran. Semuanya tertulis, semuanya tercatat, semuanya diketahui, sampai jatuhnya selembar daun Allah tahu, kita enggak tahu. Weruhe nalika wis tiba, oh godhong kae wingi tak delok kowe, nah sebulan tibane dina iki, nah, baru tahu. Tapi Allah sudah mengetahuinya sebelum kita tahu. Kemudian sebuah biji atau mungkin semut yang berjalan, semut hitam berjalan di batu hitam di atas kegelapan malam, kita nggak ngerti. Allah mengetahuinya. Itu kan yang nyata. Wong yang ada di dalam benak kita, yang ada di dalam hati kita, hasrat hati kita, niat kita, kerentek kita, tetangga nggak ngerti, istri nggak tahu, suami juga rak paham. Tetapi Allah lebih mengerti dan lebih mengetahui dan lebih paham apa kata hati kita masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahullah, marilah hati kita pasang dengan niat yang bersih. Kita selalu jaga hati kita agar supaya kita menjadi manusia yang bersih dan selamat dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Apalagi yang kita ucapkan, sing ora diucapke wae Gusti Allah ngerti. Nek awake dhewe manungsa ngertine wis diomongke kok nembe ngerti. Ini memberikan pemahaman kepada kita agar supaya dalam rangka kita melaksanakan kehidupan sehari-hari kita, dalam rangka kita beraktivitas menggeluti seluruh bentuk ibadah kita. Kita mencari rezeki kalau diawali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah itu sebuah namanya ibadah. Ya, kita persiapkan hati kita, segalanya dipersiapkan untuk beribadah kepada Allah, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi kita sendiri ketika kita lewat, agar supaya teman-teman yang ada di belakang kita selamat. Kita niatkan itu. Kita selalu berbuat baik saja, niat baik. Niat baik itu dicatat satu pahala. Kalau dibuktikan akan mendapat 2 pahala. Niat jahat, andai kata dilaksanakan akan dosa, mendapatkan 1 dosa. Tetapi kalau tidak dilaksanakan hanya azam saja, Allah memerintahkan malaikat jangan kau tulis kesalahan bagi mereka. Ini membutuhkan bahwasanya apa yang kita niatkan kebaikan kita di dalam hati, Allah menggandakan. Niat saja ora dibuktekke wis entuk 1 pahala kebaikan. Apa maneh dibuktekke. Oh aku ngisu Pak Tilik koncoku sing sedang sakit, niat itu sudah dapat 1 kebaikan, apalagi dibuktikan. Ayo bareng-bareng ke sana. Nah itu 2 kebaikan kita peroleh.
Kita taunya lah kebahagiaannya berapa? Berupa apa? Wallahu a'lam bishawab, terserah Allah, kehendak Allah apa yang akan diberikan pada orang itu. Mungkin akan dimudahkan dalam rangka mendapatkan rezeki dari Allah. Ya. Lewat seseorang kemudian orang itu dipanggil yuk. Karena selalu mengedepankan dan mementingkan dan menghubungkan tali persaudaraan. Karena takwa kepada Allah, Allah akan mencari jalan keluarnya, akan mendapatkan rezeki dari arah manapun yang kita tidak bisa mengira-ira. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi sifat yang pertama tadi maha mulia, maha mengetahui, maha memahami. Kemudian yang kedua, yang mempunyai arsy, yang mempunyai arsy. Arsy itu banyak mufasir yang mengartikan bahwa arsy itu adalah merupakan kekuasaan. Allah memiliki kekuasaan. Biasanya penguasa itu memiliki tempat kekuasaannya, yaitu kursi kekuasaan. Allah pun punya. Membuktikan bahwa Allah itu adalah penguasa alam semesta, mengatur. Kursi itu adalah untuk mengatur. Allah mengatur kekuasaannya, mengatur bumi, mengatur bagaimana kemudian mengamprahkan rezekinya kepada orang-orang yang mau berikhtiar mencarinya. Gak ada orang yang duduk termangu-mangu datang sebongkah emas menuju ke hadapan orang itu. Tidak ada. Tidak ada seberas karung akan jatuh dari atas kepada orang yang hanya duduk saja, berzikir saja, memohon pada Allah, tapi tidak ada ikhtiar. Tidak ada. Rizki itu harus dicari. Rizki harus dijemput. Dan Allah pun sudah menakar berapa sih banyaknya rizki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara satu dengan yang lain tidak sama. Yang penting kita berikhtiar, berusaha, setelah mendapatkan, ya, kita tawakal kepada Allah, mendapatkan yang banyak kita ucapkan alhamdulillah, mendapatkan yang sedikit juga kita mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah sudah tahu kebutuhan kita. Allah sudah nakar. Dan rizki Allah itu tidak akan tertukar kepada orang lain. Rizkinya saya tidak akan tertukar dengan rizkinya panjenengan semua. Rizkinya panjenengan juga tidak akan ke tempat saya. Itulah, jadi rizki Allah itu sudah ditentukan dan tidak akan salah dalam rangka memberikan rezeki itu. Ya, itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting kita mendapat rezeki yang berkah. Barokah itu adalah kebaikan yang senantiasa bertambah. Ya. Itu Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, mempunyai arsy,
mempunyai singgasana, mempunyai tahta. Singgasana dan tahta Allah tidak terbatas, menguasai seluruh alam dunia, apalagi nanti di alam akhirat. Allah menjadi Malik, menjadi pemilik, menjadi penguasa di dunia maupun di akhirat. Sementara mereka-mereka yang di dunia mendapatkan amanah sebagai pemimpin, kekuasaannya terbatas, mungkin berapa periode. Ada yang belum 1 periode sudah lengser. Ada yang kemudian dulu ada yang seumur hidup. Kemudian ada yang kemudian dibatasi dengan 2 periode. Tapi ada upaya yang menginginkan agar supaya undang-undang dirubah menjadi 3 periode. Semuanya sudah diatur. Pada satu saat kalau Allah menghendaki kekuasaannya itu jadi rajanya itu dicabut oleh Allah, mau apa? Karena milik Allah. Karena yang memberikan Allah, yang memberikan kekuasaan Allah kepada seseorang yang dikehendakinya. Yang memberikan kemuliaan kepada seseorang adalah Allah, dan Allah berhak mencabut kemuliaan itu. Dan Allah juga berhak memberikan kehinaan kepada seseorang yang dikehendaki. Dan kehinaan itu kalau Allah menghendaki agar supaya ganti menjadi kemuliaan bisa dicabut. Karena Allah adalah penguasa. Allah ada pemilik. Kalau Allah yang memiliki, menghendaki kepemilikan kita diminta oleh Allah, termasuk ruh kita. Ruh kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Jadi satu saat andai kalau Allah sudah menghendaki, wahai Fulan bin Fulan, kau sudah siap untuk mati? Enggak. Kau mengatakan itu langsung aja karena sudah waktunya. Cabut, mati. Itu. Di dalam surat Al-Buruj surat 85 Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid. Allah lah yang mempunyai singgasana atau ars, lagi maha mulia. Allah maha mulia. Yang mulia adalah Allah. Benar, orang yang ingin dimuliakan Allah adalah muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Seluruh manusia di hadapan Allah sama, presiden apa saja, rakyat sampai presiden sama. Kemuliaan kita di hadapan Allah ditakar dengan takwa kita. Kalau kita senantiasa bertakwa, nah orang muttaqin apa sih Pak? Jenengan silakan baca surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Kemudian imbasnya orang juga ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu ada di dalam surat 2 juga ayat yang kelima. Orang-orang yang disebutkan pada ayat kedua, ayat ketiga dan ayat yang keempat itu akan memperoleh petunjuk senantiasa di dalam hidayah Allah dan akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan. Nah, pada surat 2 ayat 5, orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang muttaqin. Muttaqin apa cirinya? Itu tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl
wa bil akhirati hum yuqinun. Itu disebutkan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu akan senantiasa di dalam petunjuk Allah, di dalam petunjuk Rabb-nya. Rabb mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika, dan mereka itu akan mendapatkan keberuntungan, muflihun, kemuliaan. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah. Jadi Allah Maha Mulia. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, itu monggo dilakukan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, menurunkan wahyu. Allah menurunkan wahyunya kepada malaikat, kepada para utusannya lewat malaikat untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menyampaikan berita gembira dan menyampaikan ancaman. Berita gembira tentunya kepada orang-orang yang beriman, ancaman tentunya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Karena orang kafir itu dia orang yang munafik dan orang yang musyrik. Musyrik itu apa? Ahli kitab. Nggih. Wong sing dikurunkan padanya kitab Taurat dan Injil, tetapi tidak melaksanakan isi kitab Injil dan Taurat itu namanya ahli kitab. Mereka orang musyrik, orang kafir, tidak akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu. Ini Bapak Ibu. Ya, kemudian dijelaskan di dalam surat yang ke-16 ayat yang kedua yang tadi saya bacakan, ya. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, tentunya kepada para nabi dan rasul. Dengan firman-Nya yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Nah, surat 16 ayat yang kedua. Masih ada betulnya Bapak Ibu pada poin yang terakhir, karena waktu sudah menunjukkan insya Allah nanti bagaimana caranya agar supaya kita memperoleh ketiganya itu, ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Insya Allah pada kesempatan lain akan saya sampaikan. Terima kasih, matur nuwun atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrullahu wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.